Turnamen pertama yang akan dihadapi timnas voli putri Indonesia adalah FVC Nation Cup for Women 2026 yang berlangsung di Filipina pada 6 hingga 9 Juni 2026. Ajang ini menjadi sangat penting karena mempertemukan berbagai negara kuat Asia yang sedang berkembang. Selain itu, FVC Nation Cup ini juga memberikan poin ranking dunia VIPB, sehingga hasil pertandingan akan sangat berpengaruh terhadap posisi Indonesia di ranking internasional. Tanpa Megawati, Indonesia tentu harus mencari pola permainan baru. Selama beberapa tahun terakhir, serangan Indonesia memang sangat bertumpu pada kemampuan spek keras Megawati dari posisi offset hitter. Bahkan dalam banyak pertandingan penting, Megawati menjadi sumber poin utama tim ketika menghadapi tekanan lawan. Kini pelatih harus mempersiapkan alternatif lain. Nama-nama seperti Medios Giovanni Yoko, Maradantina Mira, hingga Silomita Wongkar diprediksi akan mendapatkan tanggung jawab lebih besar. Kehadiran pemain muda juga menjadi sinyal bahwa Indonesia mulai membangun regenerasi jangka panjang. Turnamen kedua yang menunggu Indonesia adalah CV League 2026. Kompetisi ini akan berlangsung dalam 2 seri, yakni di Vietnam pada 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 dan di Thailand pada 7 hingga 9 Agustus 2026. CV League selama ini dikenal sebagai salah satu turnamen paling kompetitif di Asia Tenggara karena mempertemukan negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Bagi Indonesia, CV League memiliki arti yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Indonesia di level Asia Tenggara mulai menunjukkan perkembangan positif. Timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap, melainkan mulai mampu memberikan perlawanan serius terhadap negara-negara unggulan. Namun absennya Megawati tentu menjadi kehilangan besar. Sebab ketika menghadapi Thailand atau Vietnam, Indonesia biasanya sangat membutuhkan pemain dengan kemampuan menyerang yang konsisten untuk mencetak poin-poin penting. Megawati selama ini menjadi pemain yang mampu memecahkan kebuntuan ketika tim mengalami tekanan. Walau begitu, situasi ini juga bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain muda Indonesia untuk berkembang. Dalam olahraga modern, regenerasi menjadi faktor yang sangat penting. Tim yang terlalu bergantung pada satu pemain biasanya akan kesulitan ketika pemain tersebut absen karena cedera atau alasan lainnya. PBPSI tampaknya memahami kondisi tersebut. Karena itu, pemanggilan pemain muda dalam skuad 2026 menunjukkan bahwa federasi ingin membangun fondasi jangka panjang untuk voli putri Indonesia. Turnamen ketiga yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah FVC Continental Cup 2026 di Tianjin, China, pada 21 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini memiliki level persaingan yang lebih berat karena mempertemukan tim-tim elit Asia. Negara-negara seperti Jepang, China, Thailand, Kazakhstan, hingga Korea Selatan diprediksi akan turun dengan kekuatan terbaik mereka. Bagi Indonesia, tampil di FVC Continental Cup bukan hanya soal hasil pertandingan semata, tetapi juga kesempatan mengukur kemampuan melawan tim-tim terbaik Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, gap kualitas antara Indonesia dan negara elit Asia memang masih cukup jauh. Namun pengalaman bermain di level tinggi sangat penting untuk perkembangan pemain muda. Salah satu pertandingan yang diperkirakan akan menarik perhatian publik adalah duel Indonesia melawan Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran mulai menunjukkan perkembangan besar di voli putri Asia. Meski belum sekuat Jepang atau China, Iran memiliki karakter permainan yang disiplin dan pertahanan yang cukup solid.
Pertandingan Indonesia melawan Iran diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Indonesia biasanya unggul dalam kecepatan permainan dan variasi serangan. Sementara Iran terkenal memiliki blok dan pertahanan yang cukup rapat. Tanpa Megawati, Indonesia kemungkinan akan mengandalkan permainan kolektif. Distribusi bola dari setter seperti Disha Amalia akan menjadi sangat penting untuk menjaga ritme serangan tim. Selain itu, pemain middle blocker Indonesia juga harus tampil maksimal untuk menghadapi postur tinggi pemain-pemain Irak. Jika melihat perkembangan kedua tim dalam beberapa tahun terakhir, duel Indonesia melawan Iran bisa menjadi pertandingan yang sangat menentukan posisi klasemen. Iran dikenal sebagai tim yang terus berkembang dan mulai berani menurunkan pemain muda berbakat di level Asia. Kesimpulan dari pertandingan Indonesia melawan Iran kemungkinan akan sangat bergantung pada konsistensi resep dan efektivitas serangan. Jika Indonesia mampu menjaga pertahanan dan minimalkan error sendiri, peluang untuk meraih kemenangan tetap terbuka. Namun tanpa Megawati, Indonesia memang kehilangan sosok pemecah kebuntuan yang selama ini sering menjadi penentu kemenangan. Meski demikian, absennya Megawati tidak selalu berat Indonesia akan langsung melemah drastis. Dalam beberapa kesempatan, timnas Indonesia justru mampu tampil lebih kolektif ketika tidak terlalu bergantung pada satu pemain. Situasi ini bisa menjadi momen pembuktian bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas mereka. Di sisi lain, publik juga banyak membahas soal masa depan Megawati sendiri. Setelah sukses besar di Liga Korea Selatan bersama Daejeon Kwanjang Resvak, nilai pasar Megawati memang meningkat tajam. Berdasarkan beberapa laporan media Korea dan Asia, Megawati kini menjadi salah satu pemain Asia Tenggara dengan daya tarik komersial terbesar di voli putri Asia. Namun hingga saat ini belum ada angka resmi mengenai nilai kontraknya untuk musim terbaru. Beberapa media memperkirakan pendapatan Megawati di Liga Korea Selatan berada di kisaran ratusan ribu dolar Amerika pada musim, terutama setelah performa impresifnya dalam 2 musim terakhir. Meski begitu, angka detail kontrak tidak pernah diumumkan secara resmi oleh klub maupun federasi. Yang pasti, popularitas Megawati telah membawa dampak besar bagi perkembangan voli Indonesia. Kehadirannya di Liga Korea Selatan membuat nama Indonesia semakin dikenal di dunia voli internasional.